Salam jemaat yang terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau ada sebagaimana kami ada pada hari ini, juga karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu. Engkau yang setia, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami hanya mampu bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu. Jika sebentar Tuhan kami akan ibadah, kiranya ibadah kami ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, walaupun situasi yang terjadi pada hari-hari ini, kita yakin dan percaya itu tidak akan pernah terlepas dari pandangan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, situasi yang ini pada akhirnya nanti itu adalah akan membawa satu kebaikan yang luar biasa. Walaupun banyak momen yang sudah kita rencanakan sebelumnya dan belum terlaksana sampai hari ini, saya yakin dan percaya pada waktunya nanti, waktunya Tuhan itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu firman yang diambil dari kitab Efesus 5 ayat 16 yang berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian, itu pada saat dia ada di dalam penjara. Dia berharap kepada seluruh rekan-rekannya, ya karena dia mempunyai keterbatasan, dia ada di dalam satu penjara sehingga dia tidak mampu untuk bertemu dengan seluruh murid-murid, seluruh rekan-rekannya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia hanya mampu menulis surat demi surat dan dia kirimkan kepada seluruh rekan-rekannya yang ada di Efesus pada hari itu. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang diharapkan Rasul Paulus dengan tulisan-tulisannya yang ditulisnya kepada jemaat Efesus? Bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat dan pergunakanlah waktu yang ada. Rasul Paulus berharap agar semua rekan-rekan sekerjanya, agar semua anak-anak didiknya, terutama pada saat itu yang ada di Efesus, agar tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik pada saat itu di Efesus. Dia ingin seluruh rekan-rekannya tetap menjaga agar dia tetap di dalam lindungan Tuhan, agar dia tetap menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, agar dia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dia harapkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga surat-suratnya yang dia tulis kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, bahwasanya hari-hari ini adalah jahat dan pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana Bapak Ibu sekalian caranya mempergunakan waktu yang ada? Bagaimana cara mempergunakan waktu yang ada? Di dalam ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Mempergunakan waktu yang ada menurut Rasul Paulus, yaitu bagaimana cara kita hidup. Pergunakan waktu yang ada, yakni bagaimana cara kita hidup. Rasul Paulus ingin agar seluruh murid-muridnya, seluruh rekan-rekannya yang ada di Efesus memperhatikan bagaimana mereka hidup. Mereka harus meninggalkan, harus menjauhi segala hal yang tidak baik yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada pada saat itu di Efesus. Rasul Paulus ingin seluruh rekan-rekan sekerjanya, seluruh teman-temannya tetap menjaga diri, tetap ada di dalam koridor Tuhan. Itulah yang dia harapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, dia tahu bahwasanya orang-orang yang melakukan hal yang bukan dari Tuhan tidak akan mendapat tempat di kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang alim. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal yaitu adalah orang yang tidak mau mendengar pengajaran. Dia merasa lebih tahu dari segalanya.
Orang arif Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya apa? Artinya bijaksana, cerdik, pandai, berilmu. Pada saat orang cerdik, pandai, dan mempunyai ilmu, Bapak Ibu sekalian, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik pada saat itu. Sehingga apa yang diharapkan Rasul Paulus lagi, untuk apa sih? Di ayat 17 dia berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pada saat seseorang itu mempunyai pengetahuan, bijaksana, cerdik, pandai, dan mempunyai ilmu, maka Bapak Ibu sekalian, maka seseorang itu akan mengerti kehendak-kehendak Tuhan, akan mengerti situasi yang terjadi pada saat itu, akan mengerti apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan di sini bahwasanya apapun yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, itu semua Tuhan tahu, dan Tuhan tahu, dan Tuhan telah rancangkan jauh sebelumnya. Agar apa? Kita lebih dewasa dan kita lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita miliki agar kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan? Yang pertama yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian adalah kita harus punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tidak punya pengharapan, ya, kita tidak akan tahu kemana kita akan pergi. Kita tidak akan mengerti apa tujuan hidup kita. Kita tidak akan tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kenapa kita punya pengharapan? Karena di dalam setiap pengharapan itu Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap pengharapan itu ada keinginan supaya menjadi kenyataan. Karena apa? Karena di dalam setiap harapan itu adalah kita percaya bahwa sesuatu yang kita inginkan itu pasti kita dapatkan. Itulah suatu pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pengharapan di dalam Tuhan. Tergantung kepada siapa kita berharap. Apakah kita berharap kepada manusia, atau apakah kita memang berharap kepada Tuhan yang menciptakan kita? Tapi satu hal yang pasti dan saya yakini, pada saat kita berharap kepada Tuhan, maka tidak mustahil bagi Tuhan. Pada saat kita berharap kepada Tuhan, apa yang kita rencanakan pasti Tuhan berkati dan Tuhan urapi, sehingga apa yang kita rencanakan jauh-jauh yang menjadi rencana setiap kita, Tuhan akan berikan kesuksesan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mencatat begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap pagi Tuhan memberikan satu rahmat yang baru pada setiap kita. Setiap pagi Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Setiap pagi Tuhan itu telah memberikan dan menyediakan sesuatu yang luar biasa kepada setiap kita. Untuk itu di dalam Ratapan tadi mencatat tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Waktu kita gunakan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Untuk menggapai suatu harapan, ya, apa sih yang kita butuhkan? Di dalam Roma 5 ayat 4 berkata begini, membutuhkan ketekunan. Karena apa? Karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Di dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Di saat kasih Allah dicurahkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ada satu janji Allah yang luar biasa. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tanya. Sehingga pada saat kita mempunyai pengharapan, saat kita mempunyai pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian, maka pengharapan itu adalah pengharapan yang luar biasa. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang dibutuhkan? Yang kedua dibutuhkan adalah ketulusan. Kenapa ketulusan? Di dalam Mazmur 25 ayat 21 berkata begini, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Tulus, jujur adalah sejalan. Tulus artinya sepenuh hati, tidak mengharapkan balasan. Jujur, tidak suka bohong, apa adanya. Itulah jujur. Tulus dengan sepenuh hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang tulus adalah yang mempunyai kasih. Orang tulus itu tidak pura-pura. Orang tulus itu adalah apa adanya. Sehingga kalau kita tulus, ya, kalau kita tulus, kita mempunyai hati yang tulus, apa yang terjadi? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mencatat begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita tulus, tidak pura-pura, maka kasih itu besar pada kita. Pada saat kita mempunyai kasih yang luar biasa, ya Bapak Ibu sekalian, kita mampu mengasihi Tuhan dan kita mampu mengasihi sesama. Pada saat itu ada bersama dengan kita, maka Bapak Ibu sekalian, pengharapan-pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Sehingga di dalam Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang tulus, orang jujur pasti suka damai. Pada saat orang tulus dan jujur suka damai, Alkitab mencatat pada mereka ada masa depan. Masa depan yang bagaimana? Masa depan yang luar biasa. Yang ketiga, apa sih yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian? Ya, ini gairah. Di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 berkata begini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat cinta, ya, cinta itu gigih. Pada saat cinta itu ada bersama dengan kita, pada saat cinta itu melekat pada kita, maka kita akan gigih untuk mencari sumber cinta itu sendiri. Materai berbicara masalah milik. Siapa yakin dan percaya kita dipilih Tuhan? Semua kita yakin bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita yakin kita dipilih oleh Tuhan, berarti Bapak Ibu sekalian, kita adalah milik Tuhan. Pada saat kita menjadi miliknya Tuhan, ya, cinta yang Tuhan berikan itu kepada kita Bapak Ibu sekalian, maka kita juga harus gigih mencari cinta itu sendiri, mencari cinta yang diberikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, cinta yang kita miliki, ya, cinta yang kita miliki tidak akan pernah lekang oleh apapun. Cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah lekang oleh apapun. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu ada bersama dengan kita, ya, pada saat kita punya pengharapan, pada saat kita mempunyai hati yang tulus, dan pada saat kita bergairah selalu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Di dalam Mazmur 65 ayat 11 saya tutup di sini Bapak Ibu sekalian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lumah. Kalau Tuhan memahkotai kita dengan tahun-tahun yang kebaikan, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita? Apa yang harus kita takutkan di dalam hidup kita? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita hanya perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lebih lagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat FA yang terkasih, jemaat-jemaat FA yang dicintai, FA adalah bumper terdepan untuk penemuan jiwa-jiwa. Mari tetap semangat melayani Tuhan. Kita tetap
menyerahkan hidup kita tetap bergairah, kita tetap tulus melayani Tuhan, bahkan kita tetap menaruh harapan kita di hadapan Tuhan. Pada saat itu ada tuh Bapak Ibu sekalian, maka yakin dan percaya Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan hamba-Mu memberitakan firman di tempat ini. Kiranya Bapa, seluruh jemaat-jemaat Eva yang ada mendengar, bahkan mereka menjadikan firman ini menjadi pelita bagi kami dan terang dari jalan kami, sehingga pada hari-hari yang depan kami lebih mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, bagi segala hormat, pujian, kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan syukur. Haleluya Bapa, amin. Salam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.